Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada pula nikmat Islam dan juga nikmat yang lainnya. Oleh karenanya, seharusnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yartad wa na'iman la yanfad wa muraqabata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati al-khulud. Fi a'la jannatil khulud. Yang artinya, wahai Rabb, aku memohon kepada engkau iman yang tidak akan pernah lepas dan nikmat yang tidak akan pernah hilang, dan senantiasa menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, yang kekal. Dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ditetapkan keimanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki ayat yang ke-8 dan ke-9 serta ke-10 daripada surat Al-Buruj. Surat At-Tariq. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengembalikan manusia. Yaitu maksudnya adalah membangkitkan manusia setelah matinya, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang setiap kita akan dibangkitkan pada saat itu dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Sebagaimana di ayat yang ke-9, yauma tublas sarair, yang mana hati-hati kita ini yang penuh rahasia ketika di dunia. Kita boleh saja menampakkan apa yang kita tampakkan begitu ya, apa yang terlihat dari penampilan kita, tetapi kita tidak bisa menampakkan hati kita. Karena barangkali hati kita bermacam-macam rasanya. Ada hasad, ada iri. Kita sembunyikan serapih mungkin dari apa yang terbesit, apa yang kita rasakan di hati kita. Tetapi nanti di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan ditampakkan. Jadi hati-hati, Pak. Terhadap hati kita ini harus hati-hati, bersihkan daripada hal-hal yang mengotori hati kita. Terutama kekufuran, kesyirikan, kemudian hasad, iri, benci kepada seorang muslim, hilangkan. Nah, bukan hanya hal yang sifatnya rahasia. Kelak di yaumul hisab, yang namanya hisab, Pak, itu sangat mengerikan. Siapa kita dibanding para nabi? Kelak di yaumul hisab, para nabi itu pun merasa takut. Apakah mereka akan selamat ketika melalui hisab itu atau tidak? Para nabi, Pak. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar kita harus perhatikan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi yaumul hisab nanti.
Ya, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah 4 hal dan ini adalah seringkali kita anggap nikmat. Apa itu? Umur kita, kemudian ilmu kita, kemudian harta kita, dan bahkan anggota tubuh kita. Yang kelak keempat ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Bahwasanya kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser sampai ia ditanya tentang apa? Pertama tentang umurnya. Masa mudamu itu untuk apa? Ya, kita yang sudah tua ini masa muda kita untuk apa nih Pak? Ya, jadi kalau misalkan kita bertemu dengan tahun baru, jangan kita merasa bangga. Ya, apalagi pesta pora. Ya, harusnya kita renungi. Barangkali masa muda kita setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita akan ditanya. Ya, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Kemudian adalah tentang ilmu yang kita miliki, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu kita setiap kali nongkrong di majelis ilmu, ya duduk di majelis ilmu, kita belajar ini halal, ini haram, ini ibadah, ini haram, ya ini makruh, diamalkan tidak? Kalau itu adalah perintah, kita amalkan. Kalau itu adalah perkara yang haram, ya kita tinggalkan. Jangan malah sebaliknya. Perkara itu perintah kita tinggalkan, tapi hal yang haram kita lakukan. Ini kebalik. Ya, karena gunanya kita nutut ilmu itu adalah untuk supaya kita paham dan kita amalkan ilmu yang kita miliki, bukan untuk menjadi penentang. Kemudian wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ya, dan tentang harta yang kita miliki. Pasti setiap kita punya harta, ya. Setiap kita mesti punya harta. Ya, seberapapun itu. Dan hal itu akan ditanya kelak pada hari kiamat nanti. Dari mana harta yang kita peroleh dan untuk apa? Harta yang kita miliki ini untuk apa? Kemudian anggota badan pun akan ditanya. Jadi Pak, kalau kita ingin selamat Pak, jaga keempat hal ini. Ya, tentang umur kita yang singkat ini, yang kata Imam Hasan Al-Basri itu, innama anta ayyamun ma'dudah, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Sesungguhnya engkau itu hanya hitungan hari-hari saja. Yang kalau seandainya satu harimu itu berlalu, berarti hilang sudah sebagian umurmu. Begitu ya. Sementara kita yang duduk di sini nggak tahu umur kita sisanya tinggal berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari lagi. Kita nggak tahu. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan ini yang kelak akan ditanya di hari kiamat nanti, ada satu perbedaan yang sangat menonjol, Pak. Apa itu? Terletak pada pertanyaan tentang harta kita. Kalau tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang anggota badan kita akan ditanya tentang satu hal saja sudah. Digunakan untuk apa? Diamalkan tidak. Tetapi kalau tentang harta yang kita miliki, ini ada 2 pertanyaan. Ya, jadi jangan merasa ada di zona nyaman, Pak. Mentang-mentang kita kerja misalkan di Pertamina, halal betul. Ya, kita dagang ini yang zat-zatnya halal, betul halal. Tapi tidak menjamin keselamatan kita ya terhadap harta yang kita miliki sampai benar-benar kita menginfakkan harta kita ke jalan yang benar. Ya, sehingga terhadap harta yang kita miliki ini hendaknya seorang muslim ya analoginya seperti apa? Seperti lebah, Pak. Ya, seperti lebah bukan seperti lalat. Kalau lalat itu analogi bagi orang kafir, bagi orang munafik. Yang mana ya lalat ini ya mau di tempat kotor, mau di tempat bersih, dia hinggap. Gitu Pak ya. Mau di tempat sampah, bahkan mau diracun sekalipun, ya dia hinggap. Makanan yang ada racunnya dia hinggap. Ya. Dan sekalinya dia mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, apa yang dia miliki dalam bentuk kotoran yang bisa membahayakan orang lain. Ini lalat Pak. Ya. Orang muslim kalau misalkan dia ini asal nyomot aja kerja begitu ya nggak peduli. Kadang-kala kita dapati begitu Pak. Ya. Di dalam komunitas muslim itu tidak sedikit yang mereka ini penipu, ya. Senangnya mudarat orang lain saja, mudaratkan orang lain saja dalam berbisnis, nggak peduli, ya. Begitu. Yang penting dianya untung, orang lain buntung nggak apa-apa. Seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena kita adalah seorang muslim yang ingin selamat di akhirat nanti. Begitu ya.
Sehingga kemudian ketika kita mendapatkan yang halal, jangan sampai seperti lalat pula. Ya, kita gunakan harta kita untuk hal-hal yang kotor. Begitu ya, yang bisa memudaratkan orang lain atau minimal memudaratkan kita. Sebaliknya, Pak, kita ini seperti lebah harusnya. Bagaimana lebah? Dia nggak mau hinggap kecuali di tempat yang bersih saja, Pak. Di bunga-bunga yang ada madunya. Begitu ya. Sekalinya dia hisap madu, dia akan mengeluarkan madu yang jauh lebih bermanfaat. Yang kemudian kita konsumsi, Pak. Bahkan antupnya sekalipun, Pak, antup. Apa namanya? Yang sakit itu apa yang buat antum kalau bahasa Cirebonnya, Pak, ya. Itu pun manfaat, Pak, ya. Barangkali ada dokter di sini, ya. Ada dokter di sini. Nah, itu sangat bermanfaat, ya. Tapi jangan mentang-mentang bermanfaat kita kemudian datang ke sarang tawon gitu ya. Bahaya begitu ya. Karena ada tawon-tawon atau apa lebah yang juga kadangkala bisa membahayakan begitu ya. Tapi secara umum Masya Allah ya, lebah ini luar biasa bermanfaat begitu ya. Sehingga dalam sebuah surat ada namanya An-Nahl ya, lebah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya, sehingga kita ini harus mengelola harta kita dengan baik, Pak. Ya. Kalau kita ingin berbicara selamat di akhirat, ya, di yaumul hisab, maka sering tolong orang lain. Dengan apa di antaranya? Dengan harta kita. Begitu ya. Kalau kita berbicara ingin selamat, ingin selamat, ingin selamat, ya, maka amalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inna sadaqata lidaf'il bala. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk menolak keburukan, bukan hanya sebatas menolak keburukan di dunia, Pak, tetapi juga di akhirat, ya. Dan dalam bersedekah, dalam berinfak itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami. Yang paling puncaknya adalah ithar. Ithar, Pak, bukan asar. Ya, sudah lewat. Ya, ithar adalah taqdimul ghairi ala nafsihi. Ya, adalah mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Ya, fi naf'illahu au daf'in au daf'i an. Adalah dia memberikan manfaat kepada orang lain atau menolak kemudaratan dari orang lain. Maksudnya dia lindungi orang lain ya dari segala bahaya meskipun dirinya itu ya bisa terdampak bahaya itu. Nah, ini adalah ithar, Pak. Dan ithar ini luar biasa. Ya, pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia meminta karena saking kelaparannya dia miskin ya, nggak punya duit. Ya, sementara anak-anaknya nangis ya, maksudnya kelaparan. Dia datang ke Aisyah untuk meminta sesuatu yang bisa dimakan. Aisyah juga dalam keadaan miskin saat itu. Ya, sehingga hanya ada 3 biji kurma yang mampu dia berikan kepada wanita ini yang memiliki 2 orang anak. Akhirnya ya diberikanlah ketiga kurma ini dibagikan oleh sang ibu ini. Satu untuk anaknya, satu untuk dirinya, kemudian 2 kurma itu untuk anak-anaknya yang 2. Nah, ketika anak-anaknya itu sudah makan, ternyata ada sisa 1 kurma miliknya yang belum dimakan. Ya, untuk memastikan apakah anaknya itu cukup atau tidak. Ternyata nggak cukup. Sehingga anaknya ketika menghabiskan milik sendiri, ya dia ingin punya ibunya dimakan juga. Akhirnya diberikan. Ibunya menahan lapar. Begitu ya. Sehingga Aisyah ketika melihat kondisi tersebut, dia lapor kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, tadi saya melihat keadaan ibu tersebut begini begini begini. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ibu ini wajib untuk masuk ke dalam surga hanya karena sepotong kurma. Ya, ini luar biasa, Pak. Benarlah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ittaqan nar, ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah biji kurma. Ini luar biasa. Ya, ithar ini adalah hal yang yang sangat tekankan Pak dalam kehidupan kita, Pak. Ya. Mungkin nggak kita melakukan ithar, Pak? Sangat mungkin. Sebab dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Ya, bahkan mereka mendapatkan pujian itu karena ithar yang mereka lakukan. Ya, ini luar biasa. Kalau kita berbicara ithar, ya, ini luar biasa. Sahabat Nabi benar-benar mencontohkannya dengan penuh drama begitu ya. Penuh apa namanya pengorbanan. Ya, sampai-sampai pernah ya ada tamunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kisah, Pak, yang menarik yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, dalam bersosial. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois.
yang konon katanya kita ingin selamat di yaumil hisab nanti, tapi kadang-kala kita egois, ya. Yang penting kita kenyang, gak peduli orang lain lapar. Yang penting kita bahagia, gak peduli orang lain nangis, gitu ya, kelaparan, kesulitan. Sementara di saat itu pernah ada seorang tamu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tamunya miskin. Ini tamunya sangat miskin. Kemudian, ya, ketika itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa ya, qudwah utama bagi kita. Ya, Nabi langsung menyambut tamu ini untuk datang ke rumahnya dan mengatakan kepada istri-istrinya, ya, barangkali ada makanan yang mereka simpan ya kepada istri-istrinya itu. Ternyata satu istri, ya maksudnya seluruh istrinya dari istri yang pertama sampai istri yang kesekian nggak ada makanan, Pak, kecuali hanya minuman. Nabi bersedih. Ya, ini contoh, Pak, ya, pelajaran bagi yang apa namanya, barangkali ada yang hadirin yang berpoligami harus punya rasa adil yang benar. Ya, ini qudwah kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adil. Satu kekurangan semua, Pak. Jangan mentang-mentang ya ada istri muda yang kenyang, yang makmur, istri tua yang kekurangan. Ini keliru, ya. Ini bukan saya ngajarin poligami, enggak, ya Bu ya. Mohon di ya, apa namanya dipahami dengan benar begitu ya. Nah, hadirin Allah wa iyyakum. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya yang lain, wahai sahabat-sahabatku, apakah ada yang mau menjamu tamuku? Akhirnya ada. Ya, kalau tidak salah Abu Talha, kalau tidak salah. Nekat ini Pak Abu Talha. Ya, Abu Talha ngajak tamunya Nabi ke rumahnya. Dan ketika bertemu dengan istrinya, dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, ya, apakah ada makanan di rumahmu? Ada, katanya. Hanya satu porsi saja, itu pun punya anaknya. Sudah, buat makanan ini untuk tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak kita tidurkan sebelum dia makan. Begitu. Nah, ketika makanan sudah disiapkan, tolong matikan nanti lampunya, ya, agar ya tamu kita ini nggak tahu bahwasanya dia makan, kita nggak makan. Dimatikan lampunya, Pak. Hanya dikesankan saja suami istri ini, ya, seolah-olah dia ini ikut makan. Mungkin ya, apa namanya, piringnya dikasih kuahnya saja, ya, bekas-bekas makanan seperti itu. Sehingga ketika kemudian disalahkan lagi lampunya, oh iya ya, alhamdulillah nyaman, tamunya itu dalam keadaan nyaman. Ya, seolah-olah ikut makan semua. Nah, ketika hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah itu takjub bangga kepada kalian. Ini bentuk ithar, ya, yang dilakukan oleh sahabat, dan banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan ithar, Pak. Ya, bahkan ada sebuah kejadian yang lucu barangkali ya. Ya, tapi lucu ini relatif ya. Mungkin bagi sebagian orang lucu, bagi sebagian orang lain nggak lucu begitu ya. Tapi ada sebuah kisah ithar yang menurut saya pribadi ya, ini unik begitu ya. Kayaknya nggak ada di lingkup kita ya. Wallahu a'lam. Pernah ada seorang sahabat ini, miskin, dia miskin, susah gitu ya. Dapat kepala ekor kambing, Pak. Ya, ketika kita dapat kepala ekor kambing, apa Pak? Langsung kita apakan, Pak? Gak pikir panjang, langsung dibikin apa namanya sop kayak apa gitu ya. Ini sahabat yang pertama ini mikir, nyari, tengok kanan kiri. Ada nggak sahabat yang lain lagi dalam keadaan susah, lebih susah daripada diri? Ternyata dia dapati, oh si Fulan yang lebih susah daripada saya. Ya, akhirnya kepala kambing ini nggak jadi dia masak, sudah untuk nomor sahabat yang kedua. Kemudian sahabat yang kedua ini, ya, lagi-lagi seperti sahabat yang pertama, ya, lihat kanan kiri. Ya, ada tidak sahabat yang lebih miskin, yang lebih susah? Ternyata ada sahabat yang ketiga. Sahabat yang ketiga juga sama, ya. Tengok kanan kiri, ada nggak yang lebih susah daripada dirinya? Ternyata ada sahabat yang keempat. Sampai kemudian sahabat yang kelima. Kemudian sampai sahabat yang keenam. Kemudian sampai sahabat yang ketujuh. Ujung-ujungnya, Pak, yang ketujuh berpikir bahwasanya sahabat yang pertama lebih susah daripada yang ketujuh. Muter jadi, Pak. Nggak tahu dimakan nggak akhirnya kepala kambingnya. Ini terjadi di tengah-tengah sahabat Nabi. Ya, ini luar biasa. Dan inilah yang harus kita contoh begitu. Ya, memang jenis sedekah itu banyak. Tetapi ingat, paling puncak adalah ithar. Tetapi hukum ithar itu adalah sebatas sunnah. Artinya apa? Meskipun pahalanya luar biasa, tapi tidak setiap kita kemudian boleh berlaku ithar. Tergantung apa dia sanggup atau tidak. Punya kesabaran yang tinggi atau tidak. Begitu ya.
Jangan sampai kemudian ditelan mentah-mentah, Pak. Ya, mentang-mentang Abu Bakar pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa seluruh hartanya, kemudian kita langsung pulang-pulang, ya kita absen aset kita yang tidak bergerak sekian puluh juta, misalkan, yang bergerak sekian puluh juta, ya sudah mah, ya kita sedekahkan semua, jaminannya surga. Besok-besok istrinya minta talak hulu, ngerti Pak? Ya, ini jangan. Kalau kemudian istrinya itu nggak terima begitu ya, kitanya juga nggak sabar, khawatir akhirnya ada pertengkaran, keributan, sudah. Jangan sampai kita ingin mengambil kebaikan tapi ada kemudaratan. Ini nggak boleh. Ya, karena sebuah kaidah menyebutkan darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, menolak keburukan ya itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, itu menjelang wafatnya ketika sakit terakhirnya, itu ingin berlaku ithar seperti Abu Bakar, begitu ya. Nah, ingin menawarkan seluruh hartanya kepada Nabi, ya, dimanfaatkan untuk perjuangan Islam. Tapi Nabi nggak mau. Nabi nolak, ya. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan dari yang awalnya menawarkan seluruhnya, Nabi tolak, akhirnya apa? Tawarkan ya yang disisakan hanya seperempat. Kemudian ditolak lagi sama Nabi. Ya, setengahnya yang ditawarkan tetap nggak mau. Akhirnya sampai seperempat saja yang diinfakkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, barulah kemudian diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, nah kita mendapatkan hukum yang adil di sini. Ya, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ditolak? Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang lemah, gitu ya, dalam kondisi lemah, ya karena sakit. Yang mana sakit ini adalah sakit terakhir. Kemudian beliau ini bukan ahli bisnis seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Pak, kalau saat itu beliau bersedekah dengan seluruh hartanya, besok bisa kaya lagi beliau, Pak. Kenapa? Karena pandai berbisnis, gitu ya. Terus kuat, terus kesabarannya juga kuat, keimanannya paling kuat. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya menyampaikan ya semakna dengan hadis Nabi, kalau seandainya ada orang yang berhak menjadi nabi, maka Abu Bakarlah yang berhak menjadi nabi. Ya, tetapi tidak ada nabi setelahku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Nah, ini adalah tingkatan sedekah yang harus kita lakukan. Ya, kalau nggak mampu gimana, Ustaz? Ya, kita nggak mampu, kita nggak punya kesabaran seperti Abu Bakar. Sudah turun pada tingkatan ya di bawah ithar. Apa itu? Al-jud. Al-jud itu dia bersedekah lebih banyak nominal yang disedekahkan daripada yang ia sisakan. Begitu Pak ya. Nah, atau tidak setengahnya dari harta yang kita miliki. Al-jud. Ya, Ustaz nggak mampu juga. Begitu ya. Nggak mampu. Ya sudah turun di tingkat as-sakha. Ini paling bawah. Ya, as-sakha itu adalah dia bersodakoh tapi tidak sampai memberatkan hatinya. Ya, misalkan ada orang punya 10 juta. Kita kalau sodako tiap hari 100.000, Pak. Kita juga bekerja, ada pemasukan. Di saldo kita ada 10 juta misalkan. Berat nggak, Pak? Kita punya 10 juta nih. Tiap hari kita sodako 100.000. Ya, atau 50.000. Begitu. Kita bekerja, tiap bulan ada gaji, misalkan UMR. Berat nggak kalau misalkan 50.000? Berat nggak, Pak? Berat. Ya sudah dikurangi 25.000 sehari. Berat nggak, Pak? Masih berat. Ya sudah 15.000 sehari. Hah? Berat lagi. Ya sudah 10.000, Pak. Sehari, Pak. 10.000 tok. Berat lagi. Pelit itu namanya, Pak. Ya. Kalau kita sama sekali, ya tiap hari kita lewat saja nggak ada sodakoh bagi diri kita pelit berarti. Ya. Nanti, ya sodakohnya nanti. Ketika zakat mal saja. Pelit sudah. Ya, orang yang pelit itu kata Ali radhiyallahu anhu, ya al-bakhilu ya'ishu 'ishal fuqara. Ya, bahwasanya orang yang bakhil itu kehidupannya seperti kehidupannya orang-orang fakir. Ya, orang fakir kalau nggak sodakoh, mereka nggak berdosa, Pak. Tapi kalau orang yang mampu bersodakoh, kemudian dia tidak bersodakoh, tidak infak, maka dia adalah orang yang pelit. Dan ingat bahwasanya ini adalah sebagian kezaliman yang akan menggelapkan ia di akhirat nanti. Ini ngeri. Ya, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terjangkit penyakit pelit tanpa kita sadari. Kita mampu bersodakoh tiap hari 10.000. Kenapa kita tahan-tahan?
Ya, tidakkah kita beriman kepada hari akhirat nanti? Ya, yang mana harta yang kita berikan ini untuk memudahkan orang lain adalah menjadi sebab dimudahkan urusan kita di yaumil hisab nanti, Pak. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Ya, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain satu saja, kesulitan di dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan baginya di akhirat. Di mana itu? Di yaumil hisab di antaranya. Ya, selain di alam kubur nanti juga akan dihilangkan. Ya, kemudian di alam mahsyar, ya, sampai kemudian di mizan nanti. Di luar biasa. Kalau kita masih pelit sampai detik ini, berarti kita belum beriman kepada Allah, kepada hari akhir dengan benar, Pak. Masih nanggung, ya, masih nanggung. Tapi kalau kita benar-benar beriman kepada hari akhir, wah, kita akan menjadi orang yang benar-benar dermawan seperti dermawannya para sahabat Nabi, Pak. Ya, ketika sebuah ayat itu turun, ya, saya lupa suratnya, tapi disebutkan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan memperoleh kebaikan dan kalian tidak akan menjadi benar-benar orang yang baik sampai kalian mau menginfakkan dari apa yang kalian miliki dan kalian cintai. Maka Abu Talha, ya, beliau ini, ya, di satu riwayat mengatakan bahwa beliau ini adalah sahabat yang luar biasa, banyak juga hartanya. Ya, ketika mendengar ayat ini, beliau langsung menyedekahkan kebun terbaiknya, Pak. Yang mana kebun ini pas di sisi Masjid Nabawi. Dan Nabi senang sekali datang ke kebunnya Abu Talha. Ya, untuk minum di sumurnya, untuk makan buah kurmanya. Tapi ketika Abu Talha ini mendengar ayat ini, langsung, Pak. Ya, ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena beriman dengan hari akhir dengan benar, Pak. Bahwa Abu Talha akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bahwa Abu Talha akan dihadapkan di hadapan Allah, ya, untuk ditanya tentang hartanya dari mana dan untuk apa. Nah, kita yang barangkali punya duit, ayo, Pak. Ya, ada sebuah kisah yang menarik, ya. Kalau tidak salah ingat, ini saya sampaikan apa yang seingat saya saja. Barangkali ada salahnya, mohon maaf, begitu ya. Ketua DKM Jogokarian, Pak. Ini masjid yang terkenal, ya. Apalagi ada orang Jogja pasti paham, pernah mampir. Ada yang pernah mampir, Pak? Ada ke Jogokarian? Ya, perlu mampir ke sana, Pak. Yang jadi pengurus masjid DKM itu perlu, ya, untuk studi banding, ya, evaluasi barangkali, ya, gitu ya. Nah, beliau cerita bahwa ada orang kaya, ini pengusaha pupuk di Semarang atau di Jawa Tengah sana, ini merasa banyak dosa, gitu ya. Akhirnya dia datang kepada ketua DKM Jogokarian, ingin membantu masjid tersebut, ya, dengan nominal yang tidak sedikit, ya, sekian miliar, begitu ya. Hitungannya itu di bawah 10 miliar lah, gitu ya. Kemudian dia bilang, ketua DKM ini, sudah kalau gitu, ini masjid ini sudah cukup, begitu ya, sudah cukup operasionalnya, apanya sudah cukup, baiknya, ya, antum buat masjid saja di tempat lain yang memang nggak ada masjid di sana, jarang ada masjid. Akhirnya dia buat masjid, Pak. Ya, dia buat masjid. Setelah jadi masjidnya gede, ya, ketua DKM ini baru mikir, ternyata harus banyak pegawai di sana. Ya, barangkali ada yang beresin rumputnya, begitu ya. Barangkali ada petugas kebersihannya, barangkali ada imamnya dan lain sebagainya, begitu ya. Ini dari mana operasionalnya? Akhirnya dia katakan, sudah Ustadz, gini saja. Saya punya kebun mangga sekian puluh hektar, ya, yang kalau ditotalkan itu 700 miliar. Ya, ini luar biasa. Sekian, pokoknya banyak sekali hartanya, gitu ya. Sudah, ini saya wakafkan untuk kebutuhan masjid ini. Ini luar biasa. Kaget dia, ketua DKM-nya. Pokoknya sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar, saya lupa, gitu ya. Ya, kaget. Dia katakan, ketua DKM ini bagaimana? Ada nggak yang disisakan untuk keluargamu? Ada, Ustaz. Tenang saja. Ya, semua anak-anak saya ini ridho semua. Ahli waris semua ridho semua. Ada yang saya sisakan, insya Allah tidak habis 7 turunan, katanya. Luar biasa. Yang disedekahkan sudah banyak sekali, tapi masih ada. Tapi lebih banyak yang disedekahkan, Pak. Jadi dia punya perusahaan pupuk. Setelah sedekah,
tidak lama kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Setelah diwakafkan banyak hartanya, dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Beruntung nggak dia, Pak? Ya, beruntung. Begitu. Itu untungnya orang yang dermawan, Pak, dengan hartanya. Begitu ya. Nah, sementara betapa banyak orang-orang yang dalam keadaan pelit dia mati. Ya, betapa kerasnya tanggung jawab dia nanti di akhirat. Ya, sekelas Abdurrahman bin Auf itu, Pak. Ya, Abdurrahman bin Auf, orang yang jelas-jelasnya dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga dan langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, beliau tetap bersedih memikirkan betapa sulitnya yaumil hisab nanti. Sementara beliau itu punya banyak harta. Ya, karena orang yang banyak harta ini akan lama hisabnya, Pak. Jadi jangan bangga kita, Pak. Kalau jadi orang kaya jangan terperdaya dengan harta yang kita miliki. Ya, sampai kita benar-benar memanfaatkan harta yang kita miliki untuk menolong orang lain, untuk memikirkan masalah dakwah Islamiyah. Di saat banyak anak-anak yatim, ya pesantren-pesantren itu kekurangan, ya. Ini luar biasa. Alhamdulillah, saya ngasuh pesantren, Pak. Ya. Kemarin itu nggak ada beras, Pak, untuk anak-anak santri saya. Tapi alhamdulillah, ya, sore tadi ada orang Turki jauh-jauh, Pak, ya, untuk ngasih beras dan telur-telurnya, telur, beras gitu ya, sama yang lain. Luar biasa. Jadi jangan kalah sama orang Turki, Pak. Yang jauh saja ingat Al-Qalam. Ini bukan ngode gitu ya. Ini bukan ngode Pak Takur ya. Nggak ngode ini. Ya artinya kita ini ya terhadap harta kita ini harus benar-benar ya dikelola dengan baik. Begitu ya. Terlebih dengan saudara-saudara kita di Palestina. Saya sering kali ingatkan, Pak. Ayo Pak, saudara-saudara kita di Palestina di sana sedang butuh kita, Pak. Ya, sekecil-kecilnya 100, 200 ribu lumayan buat beli obat, buat beli makanan, begitu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Was-sama'i dzatir raj'i." Demi langit. Dzatir raj'i, ay sahibatur raj'i wa huwal matar. Yang memiliki air hujan. Jadi dalam ayat ini, yaitu ayat yang ke-11, Allah bersumpah dengan langit yang memiliki air hujan. Wal ardi dzatis sad'i, dan demi bumi yang memiliki lubang-lubang. Jadi lubang ini, as-sad'i itu adalah lubang, bukan leng yuyu, Wah, bukan leng belut, bukan. Maksud lubang di sini adalah kadangkala kalau tanaman itu tukul, Pak. Apa ya kalau bahasa Indonesianya itu tumbuh begitu ya. Yang tadinya biji di dalam atau enggak ada biji, tumbuh itu nanti akan ada pecah tuh tanah itu. Ya, menjadi lubang begitu ya. Nah, itu Allah dalam ayat yang ke-12 itu bersumpah dengan lubang tersebut yang sengaja Allah belah untuk lewatnya tumbuhan dari bawah, begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ya Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi domir hu ini kembali kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Tidak didahului, tidak disebutkan Al-Qur'an ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya ada siyaqul kalam, ya, ada domir. Domir ini biasanya akan kembali kepada isim terdekat ya sebelumnya. Tapi di sini tidak disebutkan bahwasanya itu Al-Qur'an, tetapi kata ahli tafsir ini maklum bahwasanya hu di sini adalah Al-Qur'an, begitu ya. Laqaulun fasl. Ya, lam di sini adalah allamu litaukid, ya, untuk penekanan, ya, liqaulin haq, ya, menekankan bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan yang hak, ya, wa hukmin adlin, dan hukumnya itu adil, Pak. Jadi ya hukum di dalam Al-Qur'an yang katakanlah oleh sebagian, ya bukan oleh sebagian, oleh orang-orang liberal dikatakan sudah usang, ya, maka perkataan mereka lah yang usang, yang sampah, Pak. Ya, ada tokoh liberal namanya Buya siapa? Buya Syukur, Buya Syukurin gitu ya kalau saya katakan ya, saya plesetin. Dia katakan 1400 ya 1400 tahun itu Islam itu ya
salah dalam menafsirkan. Ya, terutama dalam hukum-hukum Islam. Begitu. Ada hukum Islam kalau mencuri potong tangan itu keliru. Itu tafsir yang salah katanya. 1400 tahun katanya salah dalam perkara hudud. Murtad dibunuh, orang murtad dibunuh. Begitu. Ini yang salah tafsir Al-Quran, ya, yang salah Al-Qurannya atau yang salah otaknya dia, Pak? Otaknya dia. Jelas di dalam sebuah ayat, bahkan dia mengucapkan ayatnya. Wasariku, wasariqatu. Orang yang mencuri laki-laki, yang perempuan, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah maka potonglah tangan kedua mereka. Maksudnya, potonglah pencuri laki-laki dan perempuan itu. Ini jelas. Dijelaskan pula oleh Nabi dalam prakteknya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong pencuri, ya, laki-laki, ya, karena apa? Karena dia telah mencuri satu perisai yang nilainya itu 3 dirham. Begitu. Dan terus diamalkan oleh para sahabat Nabi. Oleh khulafaur rasyidin. Terus akhirnya dijelaskan oleh ulama-ulama fikih yang lurus begitu ya. Terus, dan ini kata Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma, termasuk kesepakatan. Hukum Islam yang ada itu telah disepakati oleh para ulama. Muncul orang-orang liberal, katanya itu adalah keliru. Ya. Ini jangan sampai kemudian kita benarkan kalimat kufur ini, Pak. Ya, ini keliru. Mungkin mereka kenapa mengatakan bahwasanya hukum Islam itu enggak kurang berlaku di zaman ini, karena main perasaan, Pak. Logika mereka yang terbatas tidak akan pernah menjangkau, ya, maksud dan hikmah yang telah Allah tetapkan di balik hukum Islam. Mungkin dia nggak pernah, ya, dicuri. Mungkin dia nggak pernah anaknya dibunuh. Ya, orang-orang kafir itu paling benci dengan hukum Islam. Sementara ketika mereka ada saudara mereka dibunuh, Pak, ya, nggak tanggung-tanggung. Seringkali ya terjadi. Orang-orang kafir itu ketika ada anak yang dilecehkan misalkan, jangankan dibunuh, dilecehkan saja. Ada di berita kemarin saya lihat, ya, ada seorang anak usia 11 tahun atau 10 tahun itu dilecehkan oleh gurunya, ya, itu disodomi, mohon maaf, disodomi begitu ya. Bapaknya nggak terima. Langsung ketika itu pelakunya sudah ketangkap polisi, dia bawa tembakan bapaknya ini. Langsung didor kepalanya, Pak. Ya, belum lagi kasus-kasus pembunuhan lagi. Akhirnya balas dendam itu. Sudah fitrah mereka, ya. Ketika ada di antara keluarga mereka yang dimatikan oleh orang lain, apa pengennya? Ya dibunuh, begitu. Itulah jawaban daripada hukum Islam yang telah Allah tetapkan 1400 tahun yang lalu. Sudah sesuai dengan fitrah manusia. Begitu. Ya, orang-orang kafir itu berlaga, tidak butuh dengan menyalahkan hukum Islam. Padahal mereka butuh. Ya, padahal Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan yang membuat kalian makmur. Begitu. Wahai orang-orang yang berpikir, begitu ya. Ini kata Allah. Jadi adanya hukum kisos ini agar kehidupan kita makmur, sejahtera, aman, damai, sentosa. Kenapa di Indonesia yang katanya negara makmur ini, Pak, susah sekali sejahtera, Pak? Ya? Karena belum menggunakan hukum Islam. Koruptor nggak kapok-kapok, Pak. Kalau koruptor hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepala mereka sudah melayang, Pak. Ya. Kalau di sini jadi koruptor, pagi masuk penjara, sore bisa jalan-jalan keluar, Pak. Ingat Gayus Tambunan, Pak. Ya. Bisa nonton bola di mana? Di stadion, ya, jalan-jalan pakai rambut itu palsu begitu ya. Tapi ketangkep ya oleh kamera, ya. Akhirnya viral tuh seperti itu. Hukumnya bukan hukum Islam. Tapi kalau hukum Islam mencuri, ya sudah dipotong tangan, dijelaskan dalam hadis Nabi. Nabi mengamalkan seperti itu. Makanya di Arab sana, Pak, di Arab Saudi ini yang masih menegakkan hukum Islam, ya, kalau kita pernah umroh, pernah ziarah ke sana, itu mobil parkir di jalanan, ya, toko terbuka ketika keadaan sholat, itu aman, Pak.
Begitu ya. Sebab kalau berani pencuri ini megang, sudah melayang tangannya. Ini luar biasa. Di Arab Saudi, Pak, kalau ada pencuri, itu dipotong tangannya, 3 hari itu tangannya itu, Pak, dibiarkan di tempat itu. Dalam keadaan digantung, Pak, tangannya. Di Arab Saudi. Coba, kalau orang-orang lihat kayak gitu tuh, pencuri nih, misalkan mau maling gitu ya, lihat ada tangan pencuri lain yang sudah dipotong gitu. Kira-kira gimana, Pak? Jadi nggak nyuri, Pak? Nggak jadi. Ya, pembunuh juga sama, ngeri di sana, dipertontonkan nanti. Ya, bukan hanya dipertontonkan secara offline, online pun dipertontonkan, artinya diumumkan nanti begitu ya. Di koran-koran, di radio, di TV begitu ya. Bahwa ya tanggal sekian ada kisos. Ini ngeri. Ya, buat para penjahat ini nggak jadi jahat begitu ya. Jerah. Kalau di Indonesia, tiap hari kita nonton ya berita ya terjadi pembunuhan. Hampir tiap hari. Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum Islam. Ya, berapa lama sih pembunuhan? Ya, siapa namanya? Yang kemarin bunuh apa namanya? Eh siapa? Polisi siapa namanya? Sambo ya. Yang konon katanya seumur hidup nggak jadi itu seumur hidup. Jadi yang tadinya rencananya mau dihukum mati gitu tuntutannya nggak jadi ya. Jadinya seumur hidup katanya. Tapi kita lihat kalau kita umurnya panjang nih ya benar-benar seumur hidup nggak dia kira-kira. Kalau saya nggak percaya, nggak yakin begitu ya, nggak yakin. Ya, wallahu a'lam. Hadirin azani Allah wa iyyakum, maka ya ketika Allah taala berfirman innahu laqaulun fasl ya, termasuk di dalam yang menjelaskan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat adil begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan pola pikir orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya hukum Islam sudah usah, yang nggak berlaku. Ya, jadi kita ini harus sibuk, Pak, ya memperingatkan manusia daripada pemikiran keliru daripada orang-orang liberal yang menyebarkan syubhatnya. Ya, kita jangan sampai ya sibuk dengan ngurusin sesama muslim. Oh, dia itu apa namanya? Manhajnya apa misalkan? Oh, dia itu misalkan dalam perkara-perkara khilafiyah lah. Fikih begitu. Oh, ini kunut, ini enggak kunut, ya. Terus kemudian ini Maulid Nabi, ini enggak Maulid Nabi. Kita jangan terlalu kencang-kencang banget dalam urusan itu. Kalau memang ada perbedaan dalam perkara khilafiyah misalkan, ini menganggap bid'ah, dia tidak menganggap bid'ah, yuk duduk bareng-bareng, diskusi dengan baik. Begitu ya, diskusi. Begitu. Karena ini bukan perkara akidah, penyimpangan akidah. Tapi kalau penyimpangan akidah, yuk kita ribut, kita jihad, kita perang, nggak apa-apa dah. Begitu ya, kasarnya taruhannya nyawa kita. Begitu ya, seperti itu. Tetapi hidup Indonesia juga nggak bisa seperti itu. Ya, ada hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Paling tidak, ya, kita nggak boleh kemudian ada misalkan orang liberal ngomong seperti itu, datang ke sana, penggal kepalanya, nggak boleh seperti itu, begitu ya. Urusan pemerintah seperti itu, Pak. Ya, adapun kita perangi dia dengan pemikiran, dengan dalil, gitu ya. Ya, lindungi masyarakat, begitu ya, untuk juga paham begitu. Sebab kalau kita lihat di YouTube, Pak, ya, orang ini pengikutnya nggak tanggung-tanggung bisa jutaan, Pak. Ajib, jutaan, Pak. Ya, coba sekali-kali lihat, tapi saya sarankan jangan. Ya, karena khawatir terpengaruh. Sebab ngeri sekali. Seolah-olah dia itu ngomong, dia itu pendapat dia itu dibungkus dengan dalil, padahal tidak benar pendalilannya. Gitu ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Tinggal berapa menit lagi di Isa? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 6 menit lagi. Taib, kita lanjutkan. Wa ma huwa bil hazl. Ay wa ma huwa bil la'ab wal wal lagwi wal abas. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah permainan. Ya. Ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan in hadza illa ifkun iftarah. Kata orang-orang kafir, Al-Qur'an itu adalah tidaklah Al-Qur'an itu kecuali hanya ifkun, ya, kedustaan saja sudah. Ya, yang telah dibuat oleh Muhammad, begitu kata mereka. Dibantah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ma huwa bil hazl. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah
ya, permainan bukan. Ini benar-benar petunjuk bagi setiap kita yang menginginkan hidupnya benar, ya, hatinya itu sehat, hatinya selamat, begitu ya. Jadi ketika Allah bersumpah ingin mengungkapkan innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl dengan sumpah was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sad, seolah-olah Allah menjelaskan kalau bumi mati ini bisa dihitungkan dengan apa? Dengan hujan yang turun dari langit. Sementara kalau hati manusia sakit, maka hidupnya dengan Al-Qur'anul Karim. Tentu sepakat dengan amal, Pak. Ya. Jadi kalau kita ini hatinya ini gersang begitu ya. Barangkali jarang baca Quran, Pak. Hatinya ini kok keras begitu ya. Bisa jadi kita ini jarang baca Quran, jarang merenungi isi kandungan Al-Quran, apalagi duduk di majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan tentang Al-Quranul Karim. Nah, sehingga jadi bahan introspeksi kita. Sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quran, maka sejauh itu ya. Artinya itulah barometer kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka al-kufar wal mukadzibun yakiduna kaida. Al-kaid wal makar wa tadbir bi khafiyatin. Yang dimaksud dengan kaida itu adalah makar, tipu daya yang tersembunyi, begitu ya, yang rahasia. Begitu. Ayam kuruna makran aziman lisaddin nas an ittiba'ir rasul wa ma ja'a bihi minal wahyi min indillahi azza wajal. Jadi mereka orang-orang kafir itu, Pak, senangnya mereka membuat makar, tipu daya untuk menghalangi manusia agar tidak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti Al-Qur'an. Ini orang-orang kafir, terutama siapa? Abu Lahab, ya. Terutama siapa? Abu Jahal, ya. Jadi ketika fase dakwah Mekah, di mana Nabi berdiri di atas misalkan batu untuk menyampaikan dakwahnya, di sana mesti ada yang namanya Abu Jahal atau Abu Lahab. Tujuannya apa? Untuk menghalang-halangi manusia agar tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Unzurhum wala tasta'jil lahum al-intiqam wal azab. Lihatlah mereka, kata Allah. Ini tafsir daripada famahilil kafirina. Lihatlah mereka dan jangan minta segera agar Allah membalas mereka. Ya, biarkan. Artinya apa? Allah memberikan istidraj, memberikan balasan berbentuk istidraj kepada mereka orang-orang kafir di dunia. Sok dibiarkan. Mereka mau berbuat apa saja. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Lihatlah sedikit lagi mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah. Di mana? Di akhirat. Abu Lahab sejahat-jahatnya dia mati. Apa yang didapatkan di akhirat, Pak? Siksa. Begitu ya. Abu Jahal juga sama. Fir'aun juga sama. Dan banyak ya daripada orang-orang kafir, orang-orang zalim pada akhirnya mati. Dan mereka pun akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ini pelajaran bagi kita. Kita mau jadi orang yang zalim atau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka orang-orang Zionis Yahudi. Begitu ya. Sudah, kita lihat. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita berbuat apa-apa. Kalau kita nggak bisa jihad ke sana, lihat. Allah pasti akan balas ya makar mereka, kezaliman mereka di akhirat nanti. Ya, apa yang telah mereka perbuat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kami bahas, kami pelajari. Semoga ada manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah nanti akan kita ya lanjut di pertemuan yang akan datang. Surat baru itu surat Al-A'la. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.